Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Dan biarlah pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Seperti seorang wanita yang boleh datang di kaki Tuhan dan meminyaki kaki Tuhan. Biarlah kita boleh bawa yang terbaik dari hidup kita pagi hari ini. Haleluya. Saat ini kami melihat mendengar Tuhan. Dunia bergoncang Tuhan dalam segala segi kehidupan Yesus. Tapi kami mau ambil sikap Tuhan Yesus. Kami mau taruh pengharapan kami hanya kepada-Mu. Karena kami tahu Kau tidak pernah tergoncangkan dan tidak pernah tergoyahkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau.
Hanya Engkau
siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Kalau satu-satunya kekuatan kami dan pengharapan, sekali lagi kami nyatakan hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami laskan ibadah ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Saya percaya kita semua dan jemaat juga yang di rumah boleh menyaksikan beribadah bersama-sama dengan kami. Semua ada dalam kondisi yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kita. Amin. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita.
kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Yesus berikan, sampai kapanpun akan goyahkan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Bapa. Kami serahkan pada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam ibadah yang sangat luar biasa, dan saya yakin pasti akan memberkati setiap kita semua Bapak Ibu. Baik, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan, kami merasa beruntung boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, di mana kami boleh diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dinasihati Tuhan, dan kami dibentuk menjadi orang-orang yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami terus akan kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan itu menguatkan kami, meneguhkan kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, minggu lalu kita belajar akan seorang yang bernama Nuh. Bagaimana Nuh taat kepada Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan, meskipun keadaan sekitarnya, sekelilingnya itu tidak baik. Artinya tidak baik, berlawanan dengan apa yang diyakini. Contohnya, dia harus membangun bait Allah, dia harus membangun bahtera di atas bukit, ya, dengan bukan yang kecil tetapi sangat besar sekali. Kemudian tidak ada yang membantu dia, hanya anaknya, dan lebih dari semuanya bahwa dia berkata kepada orang-orang saat itu, bumi akan dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatan manusia. Nah, coba bayangkan bahwa saat itu diceritakan kejahatan manusia itu sangat luar biasa. Mereka kawin mengawinkan, mereka tidak peduli dengan yang namanya dosa. Nah, saat kebenaran firman disampaikan, tentunya itu bertolak belakang dengan keadaan yang mereka lihat. Mereka keadaan saat itu begitu nyaman menurut ukuran manusia. Mungkin mereka saat itu merasakan yang namanya sorga dunia, pandangan mereka, karena mereka fun, semuanya senang. Tetapi Nuh berbeda, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, di tengah perbedaan itu, Nuh tetap taat kepada Tuhan. Dan tidak hanya Nuh, keluarganya, seisi rumah tangganya itu juga ikut taat kepada Nuh. Nah, hari-hari ini juga sangat sulit sekali
kita memberikan keteladanan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Artinya orang untuk ikut dengan kita itu sangat sulit sekali. Kenapa? Terlalu banyak faktor eksternal yang mempengaruhi orang sehingga mereka mempunyai pandangan sendiri, pola hidup sendiri. Bahkan anak-anak kita pun juga terkadang mereka punya pandangan sendiri akan kehidupannya. Nah, Nuh berhasil memberikan keteladanan. Nuh berhasil memberikan contoh. Nuh berhasil memberikan satu panutan yang baik bagi keluarganya, sehingga keluarganya pun saat itu sepakat untuk mendorong Nuh atau menolong Nuh untuk mendirikan bahtera. Mereka tidak peduli dengan kata orang. Mereka tidak patah arang waktu ada orang berkata atau menanyakan tentang situasi yang terjadi pada keluarganya, khususnya ayahnya. Mungkin orang-orang saat itu berkata, engkau punya ayah sudah gila ya, bikin perahu di atas gunung begini, tidak ada laut, kemudian besar sekali. Terus berkata bahwa akan ada hujan yang akan menghancurkan semua manusia pada saat itu. Sangat sulit Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi keluarga Nuh begitu luar biasa, solid, satu. Mereka membangun yang namanya unity. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, unity ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Ya, tema tahunan di dalam gereja kita adalah unity. Mari kita bangun unity. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada dampak atau ada berkat tersendiri di dalam unity itu. Ya, Tuhan sendiri yang berkata bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Mintalah maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu dari mana? Dibangun dari sebuah unity. Kesatuan hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, saya akan membawa kita di dalam Kejadian 9. Ya, Kejadian 9 ayat yang ke-9. Kejadian 9 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka ku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bisa dilihat dampak dari sebuah ketaatan dan dari sebuah kesatuan, dari sebuah unity. Apa? Ada perjanjian yang dibuat Allah kepada manusia. Perjanjian berkat tentunya, bahwa Allah tidak akan membinasakan bumi lagi. Artinya apa? Murka Allah sudah surut. Dan setiap kali Tuhan melihat tanda tersebut, busur tersebut, maka dia akan mengingat perjanjianku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat 9, aku akan mengadakan perjanjian. Aku akan mengadakan perjanjian ini. Kalau Bapak Ibu lihat, itu tidak bersyarat.
Tidak dikatakan begini, aku tidak akan membinasakan engkau kalau engkau tidak melakukan kejahatan lagi. Engkau tidak berdosa. Atau engkau tidak turut pada kehendakku. Tidak bersyarat Bapak Ibu. Bayangkan. Artinya apa? Tuhan tidak menuntut macam-macam. Dan itu kekal. Allah hanya ingin melihat ketaatan kita Bapak Ibu. Karena ketaatan Nuh, perjanjian Allah yang tidak bersyarat, anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu lihat dari ayat yang 9 sampai ke ayat yang 17, berkali-kali Tuhan mengadakan, aku akan mengadakan perjanjian. Aku dengan bumi dan engkau. Wah, ini luar biasa. Dan itu perjanjian tersebut sama yang kita dapatkan hari ini. Dengan apa? Dengan Kristus. Bahwa setiap kita yang mengenal kepada Kristus itu akan diselamatkan Bapak Ibu. Asal percaya kepada Tuhan. Barang siapa yang kita percaya kepada Tuhan, itu tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tanpa syarat. Tidak dikatakan engkau harus membayar dengan uangmu. Kau tidak harus membayar dengan hartamu. Tidak. Asal engkau percaya saja. Dan di ayat yang ke-9, di Kejadian 9 ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-20 dikatakan turun-temurun. Semua orang tidak akan berakhir dari generasi ke generasi. Lihat. Akibat dari pertobatan Nuh. Ketaatan Nuh. Keturunannya memperoleh berkat daripada Tuhan. Ditentukan dari siapa? Ditentukan dari kita Bapak Ibu. Orang-orang percaya. Engkau ingin melihat keturunanmu baik-baik. Engkau ingin melihat keturunanmu diberkati Tuhan. Engkau percaya kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Fokus kepada Tuhan. Dengar-dengaran pada Tuhan. Maka lihat. Perjanjian Tuhan diberikan secara turun-temurun. Dan kita lihat bagaimana keluarga Nuh diberkati Tuhan. Bahkan ada perintah yang kedua kalinya. Engkau harus beranak cucu. Perintah beranak cucu itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itu juga berkaitan dengan apa? Kehidupan. Penghidupan daripada Tuhan. Penyertaan daripada Tuhan. Sama diberikan kepada Adam dan Hawa perintahnya. Kau beranak cucu dan penuhilah bumi. Perintah yang kedua diberikan kepada Nuh. Nuh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Nuh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Nuh mendapatkan perhatian. Karena apa? Karena Nuh taat kepada Tuhan. Di ayat yang ke-13. Busur atau tanda. Ini pertama kalinya disebut di dalam kitab Kejadian ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, satu tanda yang diberikan oleh Tuhan, sebuah lambang perdamaian, dan sampai hari ini kita bisa melihat sebuah pelangi dalam bentuk yang kita lihat. Ya, pelangi diberikan, begitu indah sekali. Satu lambang perdamaian. Allah berdamai dengan manusia. Manusia berdamai dengan Allah. Waktu kita taat kepada Tuhan. Waktu kita mau menawankan diri kita. Ditawan oleh Roh Kudus. Ditawan oleh Roh Tuhan. Ya. Air tidak akan lagi menjadi air bah untuk memusnahkan bumi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hal yang sangat luar biasa. Riwayat ini, kisah ini disampaikan, dituliskan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita kembali belajar kepada sosok yang bernama Nuh. Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mengupayakan dirinya untuk menjadi segambar dengan Allah. Nuh mengupayakan dirinya untuk serupa dengan Allah. Dan hasilnya pertolongan daripada Tuhan dilimpahkan
kepada kehidupan keluarganya. Pelangi melambangkan kasih pemeliharaan Sang Pencipta untuk setiap ciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Taruh hati kita kepada Tuhan. Mazmur 56 ayat 4. Pada waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Itu yang disampaikan Raja Daud kepada Tuhan. Roma 8 ayat 35, Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesakankah, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Apa yang hari ini kita takutkan? Nuh begitu banyak yang ditakutkan. Pada saat air meninggi, hujan lebat begitu luar biasa. Nuh sangat takut Bapak Ibu. Dia bingung apakah perahu ini bisa mengapung. Tapi puji nama Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu tepat sekali. Dan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Seperti dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pandemi COVID masih berlangsung. Dapat diatasi dengan hal yang sederhana. Jalani protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan berserah kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Engkau pasti akan diluputkan oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada yang bisa melenyapkan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kasih Tuhan akan melindungi kita. Percayalah kepada Tuhan. Waktu engkau takut, percayalah kepada Tuhan. Rasul Paulus begitu kuat sekali. Dia percaya kepada Tuhan. Yeremia tadi berkata, Tuhan yang membuat rancangan-rancangan tersebut dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ke depan engkau akan melihat pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Inilah saat penampian itu terjadi. Hingga satu kali kelak akan dibuktikan, akan diperlihatkan orang-orang yang takut akan Tuhan dengan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan setiap hati kita. Menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Menjadi jangkar yang kuat agar kita tidak takut dan percaya kepada Tuhan. Lakukanlah tindakan seperti Nuh. Dia fokus kepada Tuhan, berharap sama Tuhan, dan hidupnya menjadi teladan bagi semua orang. Hidupnya selaras dengan Tuhan. Maka Nuh melihat kemuliaan dan Nuh melihat perjanjian. Nuh diajak oleh Tuhan untuk membuat perjanjian. Perjanjian yang tidak biasa, perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Nuh menjadi berkat dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, satukan hati kita. Kita berdoa untuk pandemi yang ada. Kita berdoa untuk krisis ekonomi yang ada. Tuhan pasti selamatkan kita. Tuhan pasti selamatkan Indonesia. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bersuka cita akan karya Tuhan yang begitu luar biasa. Kami tahu kami ada di muka bumi ini, kami akan menjalani kehidupan yang tidak sia-sia. Kami berharap kepada Tuhan, kami menaruhkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami percaya pertolongan Tuhan, rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami akan membuat perjanjian antara kami dengan Engkau Tuhan. Dan perjanjian itu, perjanjian yang membawa kami ke dalam satu damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk taat seperti Nuh.
Ajar kami untuk tetap berserah kepada seperti Nuh. Ajar kami tetap fokus seperti Nuh. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang selaras dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami menyatukan hati kami, menyatukan kehidupan kami. Kami berdoa khususnya untuk Indonesia yang dilanda oleh pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan kami untuk melewati semuanya ini. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan tampil cemerlang menjadi seorang pahlawan yang penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Engkau berkati para aparat pemerintah kami, TNI Polri yang menjaga Tuhan. Berikan mereka hikmat marifat daripada Tuhan. Pemimpin kami mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, Presiden Joko Widodo Tuhan, kami berdoa Tuhan, berikan hikmat marifat daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Wakil Presiden beserta dengan seluruh menteri, gubernur kami berdoa Tuhan, se-Indonesia ini Tuhan, kecamatan, kelurahan, kabupaten Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan agar bisa sinergi menghasilkan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin saat ini Engkau izinkan mengalami terpapar dengan virus COVID ini Tuhan. Berikan kekuatan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya mujizat biru darah Kristus itu masih berlaku bagi setiap kami semua. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para perawat, kami berdoa untuk para ilmuwan yang berupaya berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Berikan mereka hikmat marifat daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau tolong setiap jemaatmu di GBI Jagakarsa, mulai dari sekolah minggu sampai usia tua. Kiranya Kau tolong Tuhan, tangan perlindungan Tuhan akan terus menolong kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk semuanya, untuk kesempatan yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembalilah ke dalam tugas tanggung jawabmu, dalam aktivitasmu, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga engkau di dalam setiap jalanmu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.